Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Rani Saputri Anggraini, Fitria Mariona, Erma Desi Ilhami, Vina Puspitasari, Zalfana Salsabila akan mempresentasikan laporan proyek Formula Excel, yaitu Amor Degree, FP, VAR, IF, SUMIF, VLOOKUP, dan IR. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan yang terdiri dari latar belakang perusahaan, data keuangan perusahaan, dan jenis-jenis formula yang digunakan. Nah, langsung saja kita masuk topik pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang perusahaan. PT Rabiatul Aulia yang beralamat di Komplek Bumi Indah Blok A nomor 32 Nagoya, Batam, merupakan perusahaan dagang yang didirikan oleh Bapak Henry Minute, seorang pebisnis di Kota Batam. PT Rabiatul Aulia didirikan pada bulan Juli 2007. Banyaknya pesaing tidak membuat PT Rabiatul Aulia sepi dari pelanggan. PT Rabiatul Aulia sudah beroperasi lebih dari 7 tahun, walaupun sempat ditutup sementara waktu pada akhir tahun 2010 karena terjadi permasalahan internal. Pada awal tahun 2011, PT Rabiatul Aulia kembali beroperasi dengan pimpinan yang baru. Selanjutnya kita masuk kepada data keuangan perusahaan. Bisa dilihat pada slide laporan laba rugi pada PT Rabiatul Aulia. Selanjutnya laporan laba ditahan PT Rabiatul Aulia, bisa dilihat di slide. Dan selanjutnya neraca. Dan pembahasan terakhir yaitu jenis-jenis formula yang digunakan. Baiklah, saya Rani Saputri Anggraini akan menjelaskan tentang fungsi Amor Degree. Fungsi Amor Degree adalah fungsi Excel untuk menghasilkan depresiasi untuk setiap periode akuntansi dengan menggunakan koefisien depresiasi. Biasanya digunakan dalam periode akuntansi tertentu. Fungsi Amor Degree ini akan mengembalikan depresiasi periode akuntansi. Sistem dasar dari fungsi Amor Degree ini menggunakan sistem akuntansi dari Perancis. Fungsi rumus Amor Degree pada Microsoft Excel ini juga memiliki kelebihan tersendiri, yaitu data yang dihasilkan dari rumus ini pasti akan akurat. Fungsi ini memiliki bentuk formula yaitu sama dengan Amor Degree buka kurung cost, titik koma debt, titik koma purchase, titik koma first period, titik koma salvage, titik koma period, titik koma rate, titik koma basis. Selanjutnya, agar kita lebih mengetahui tentang fungsi Amor Degree ini, maka kita akan masuk ke dalam ilustrasi berikut ini. Biaya gedung PT Rabiatul Aulia adalah seharga Rp23.020.000 tanggal 1 Januari 2020. Pemilik perusahaan memperkirakan nilai bangunan tersebut setelah 8 tahun adalah persentase penyusutan adalah 12% per tahun, basis bernilai 1. Berapakah nilai depresiasinya jika menggunakan metode Amor Degree di tahun kelima, bila akhir periode perhitungan akuntansinya per 31 Desember 2020. Untuk itu kita membuat hal-hal yang diketahui dari ilustrasi ini, yaitu harga gedung atau cost, rate, tanggal pembelian, periode, residu, basis, dan akhir periode pertama. Yang akan kita cari adalah nilai depresiasi periode kelima. Untuk itu kita memasukkan fungsi Amor Degree, yaitu sama dengan Amor Degree buka kurung. Di sini akan dijelaskan formulanya, yaitu yang pertama cost. Kita klik costnya, titik koma, debt purchase-nya, titik koma, first atau akhir periode pertamanya, titik koma, nilai residunya, titik koma, periode yang ingin kita cari yaitu periode yang kelima, maka kita tuliskan angka 5. Selanjutnya rate-nya, titik koma, basis, tutup kurung, enter, maka dihasilkan 1.162.051 untuk nilai depresiasi periode kelima. Baiklah, saya Vina Puspitasari dengan BP 1810532053 akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi Excel, di mana saat sekarang ini saya akan menjelaskan fungsi future value atau FV. Baik, fungsi FV yaitu fungsi yang menghitung nilai masa depan dari investasi anuitas berdasarkan pembayaran periodik jumlah konstan dan suku bunga konstan.
Fungsi ini memiliki bentuk penulisan sebagai berikut. Sama dengan FP, buka kurung suku bunga, lalu pembatas jumlah periode, lalu pembatas jumlah pembayaran, pembatas nilai sekarang, pembatas, dan terakhir ada akhir atau awal, lalu tutup kurung. Di mana suku bunga merupakan tingkat suku bunga, jumlah periode merupakan berapa kali pembayaran harus dilakukan, jumlah pembayaran merupakan jumlah per periode yang harus dibayarkan, nilai sekarang, nilai anuitas saat ini, akhir atau awal, artinya apakah pembayaran jatuh tempo pada akhir, yang merupakan tulis dengan 0 atau awal atau 1 ditulisnya setiap periode. Nah, perlu diingat, pastikan bahwa unit konsisten digunakan untuk bunga, jumlah periode, dan jumlah pembayaran. Misalnya, pinjaman mobil untuk 36 bulan dapat dibayarkan per bulan. Dalam hal ini, tingkat suku bunga tahunan akan dibagi 12, dan jumlah pembayarannya adalah 36. Di sisi lain, jenis pinjaman lain dengan jangka waktu yang sama dapat dibayarkan setiap triwulan. Dalam hal ini, tingkat suku bunga tahunan akan dibagi 4, dan jumlah pembayarannya adalah 12. Baik, langsung saja kita coba rumusnya di Excel. Baik, di sini sudah ada sebuah contoh di mana bunga per tahun adalah 18%, jumlah periodenya ada 15, dan nilai investasi ada 32 juta. Nah, untuk mencari total yang ditambahin bunga adalah sama dengan kita ketik FP, lalu buka kurung, dan tekan tingkat suku bunga sebesar 18%, lalu pembatas, jumlah periodenya 15, dan terakhir ada nilai investasi sebesar 32 juta. Lalu tutup kurung, kita mendapatkan angka sebesar 1.950.888.513. Nah, di sini hasilnya dalam bentuk negatif. Untuk kita bisa mempositifkannya, kita bisa menambahkan ABS di depan FP. Klik ABS, lalu buka kurung, dan tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah angkanya sudah positif. Nah, lanjut kita bisa menghitungnya ke dalam tabel. Di sini untuk periode ada 15, dan kita bisa mengklik dan menulisnya di sini sebanyak 15 rows. Nilai investasi sama dengan yaitu 32 juta, JD 6, lalu enter. Dan untuk bunga sama dengan 32 juta dikali tingkat bunganya 18%. Nah, untuk nilai investasinya kita bisa absolutkan. Nah, didapatlah bunga sebesar 5.760.000. Nah, untuk totalnya sama dengan nilai investasi lalu ditambahkan dengan 5.760.000 yaitu bunganya. Didapatlah totalnya yaitu 37.760.000. Lanjut untuk periode kedua yaitu sama dengan nilai investasi kita absolutkan, lalu ditambah dengan nah di sini ditambah dengan total bunga di periode pertama, enter. Nah, didapatlah nilai investasi di periode kedua sebesar 69.760.000. Nah, untuk bunganya sama seperti tadi, sama dengan klik nilai investasi, lalu dikali dengan tingkat suku bunga 18% yang kita absolutkan, lalu enter. Dapatlah bunga sebesar 12.556.800. Untuk totalnya sama, kita bisa tambahkan nilai investasi periode kedua dengan bunga di periode kedua. Maka didapatlah angka 82.316.800. Nah, ini bisa kita urutkan ke bawah
bunganya bisa diurutkan juga, dan untuk totalnya bisa kita urutkan. Nah, ini bisa kita hapuskan saja. Nah, didapatlah angka di sini 1.950.888.513. Nah, di mana ini sama dengan total yang kita tambahkan di total bunga yang kita dapatkan di sini. Dan berarti ini adalah angkanya sudah benar. Demikian, dilanjutkan ke presentasi selanjutnya. Baiklah, saya mencoba menjelaskan fungsi VAR. Rumus Excel VAR merupakan rumus Excel statistik yang digunakan untuk memperkirakan varian berdasarkan contoh atau sampel data. Cara perhitungan varian merupakan nilai standar deviasi yang dikuadratkan atau kebalikannya. Standar deviasi merupakan akar dari varian. Fungsi ini memiliki bentuk penulisan sebagai berikut, di mana sama dengan VAR dalam kurung, buka kurung, kita klik yang akan kita ambil variannya. Baiklah, contoh aplikasiannya kita ambil dalam data pemasaran, di mana penjualan terjadi dalam 1 bulan yang dilakukan oleh tim pemasaran sendiri. Di sini kita langsung saja ambil minggu pertama dengan rumus yang telah kita ketahui sebelumnya, dan kita lihat hasil langsung. Begitu kita lakukan hingga minggu ke-4. Di sini dapat kita lihat dari hasil akhirnya bahwa varian tertinggi didapatkan oleh minggu pertama dan terendah di minggu ke-4. Di sini dapat kita lihat juga bahwa angka penjualan tertinggi paling banyak juga didapatkan di minggu pertama. Baiklah, saya Fitria Mariona akan menjelaskan fungsi if, sum if, dan VLOOKUP. Fungsi if adalah sebuah fungsi logika untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan syarat tertentu. Fungsi ini akan menghasilkan suatu jawaban jika sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Sebaliknya, akan menghasilkan jawaban lain jika tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Dan bentuk penulisan fungsi if sebagai berikut. Sama dengan if, buka kurung logical underscore test, titik koma, value underscore if underscore true, titik koma, value underscore if underscore false, dan tutup kurung. Di mana logical underscore test merupakan pengujian sebuah nilai melalui syarat tertentu. Value underscore if underscore true yaitu nilai atau jawaban pertama yang akan diberikan jika syarat dipenuhi. Dan value underscore if underscore false yaitu nilai atau jawaban kedua yang akan diberikan jika syarat tidak dipenuhi. Selanjutnya, fungsi sum if adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu rank berdasarkan kriteria tertentu. Dan bentuk penulisan fungsi sum if yaitu sama dengan sum if buka kurung rank titik koma kriteria titik koma sum underscore rank dan tutup kurung, di mana rank yaitu berisi data-data yang akan dievaluasi, kriteria yang akan dijadikan dasar penjumlahan, sum rank berisi data-data yang akan dijumlahkan sesuai dengan kriteria dan berhubungan dengan rank pertama. Selanjutnya, fungsi VLOOKUP adalah fungsi yang digunakan untuk membaca tabel data secara vertikal sesuai dengan kriteria kolom paling awal dalam suatu rank tabel data. Dan bentuk penulisan fungsi VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup underscore value titik koma table underscore array titik koma kolom underscore index underscore 6 titik koma rank underscore lookup, di mana lookup adalah nilai yang dijadikan kriteria untuk membaca tabel data, tabel array, rank tabel memuat data-data yang akan dibaca. Lookup value terdapat dalam rank tabel tersebut pada urutan kolom pertama, dan kolom yaitu nomor urut kolom yang memuat data yang akan dibaca dan dihitung dari urutan kolom paling awal tabel data atau table array. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi if, sum if, dan VLOOKUP. Nah, sebelum kita masukkan fungsi tersebut, kita harus memiliki kita sudah memiliki kode perikanan akuntansi dan jurnal transaksinya agar memudahkan kita untuk memasukkan saldo-saldo pada neraca saldo setelah penyesuaian pada laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca. Langsung saja kita masuk kepada nama akun. Sebelum memasukkan fungsi rumus VLOOKUP ini, pada kode akun kita harus memberi nama rank dulu, yaitu kita sudah memberi nama rank pada kode
kode perkiraan akuntansi, yaitu kode underscore akun. Langsung kita masuk kepada nama akun yang kita gunakan, yaitu sama dengan VLOOKUP, dan kita ketik sel A7, lalu kita masuk ke kode akun, kita blok semua, dan titik kita ketik 2 dikarenakan kode akun terletak pada kolom kedua, dan lalu 0. Kita enter, lalu muncul kas, dan kita sorot sampai ke bawah, dan akan muncul nama-nama akunnya. Lalu pada debit kita menggunakan fungsi SUMIF. Nah, di sini kita masuk ke sheet jurnal, lalu kita blok kita blok nama akunnya, lalu kriterianya adalah neraca saldo SUMIF yang pada nama akun ini, dan ranknya kita blok kolom debit pada akun jurnal tadi, dan kita telah dapat hasilnya, yaitu yang terdapat pada Excel tersebut. Kita sorot sampai ke bawah, dan pada neraca percobaan kreditnya juga menggunakan rumus fungsi SUMIF. Seperti yang sudah dijelaskan pada debit tadi, kita juga menggunakan fungsi SUMIF, di mana cara-caranya juga sama seperti berikut ini. Kita seret sampai ke bawah. Dan untuk mencari saldo debit dan kredit, kita menggunakan fungsi if, di mana sama dengan if buka kurung C7 dikurang D7 lebih besar dari 0, lalu titik 2 titik koma C7 dikurang D7. Kita enter. Nah, kita dapatkan saldo debit sebesar yang tertera pada Excel, kita sorot sampai ke bawah. Pada saldo kredit kita juga menggunakan fungsi if, di mana kebalikan dari saldo debit, yaitu kita pada sel D7, yaitu pada kolom kredit, dan dikurang C7 lebih besar dari 0, titik koma D7 kurang C7 lebih, lalu kita seret sampai ke bawah. Nanti kita akan menghasilkan totalnya segini. Lalu masuk kepada laporan laba rugi. Di sini kita sudah memiliki bagan, dan di sini kita juga menggunakan fungsi VLOOKUP, dan sekarang kita mengisi saldo menggunakan VLOOKUP, dan kita klik sel C6, lalu untuk table array-nya kita ambil dari neraca saldo SUMIF yang sudah kita bikin sebelumnya, dan untuk kolom index number-nya itu kita gunakan 5 dikarenakan kolom debit terletak pada kolom ke-5, dan false, dan ketik enter kita akan menghasilkan saldonya sebesar segini yang tertera pada Excel berikut. Dan untuk selanjutnya, untuk laba ditahan, kita menghasilkan 18.751.880. Untuk neraca kita juga menggunakan fungsi VLOOKUP,
dan cara-cara pada VLOOKUP. Untuk neraca ini juga sama dengan laporan laba rugi. Baiklah, saya Zalfanada Salsabila akan menjelaskan tentang fungsi IRR atau Internal Rate of Return. IRR atau tingkat pengembalian internal adalah faktor penting untuk menilai kelayakan suatu proyek. Biasanya kita dapat menetapkan NPV atau nilai sekarang bersih ke nol dan mengetahui tingkat diskonto dengan pendekatan coba-coba. Sekarang kita dapat menerapkan fungsi IRR untuk menghitung IRR dengan mudah di Excel. Bentuk penulisan fungsi IRR sebagai berikut. Sama dengan IRR buka kurung values, gas, tutup kurung. Mari kita lihat ke contoh soal. PT Rabiatul Aulia mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 30 juta rupiah. Proyek dimulai setelah tahun ke-1 dengan rincian biaya, ada tahun, investasi, fixed cost, variable cost, total cost, penerimaan revenue, dan keuntungan. Pertanyaannya, dengan tingkat suku bunga sebesar 10%, apakah proyek tersebut layak untuk dikembangkan jika dilihat dari kriteria IRR? Pertama, kita kopikan dulu tabelnya, buat sheet baru, pastekan. Nah, di soal diketahui I-nya adalah 10%. I-nya adalah 10%. Sedangkan IRR-nya yang ditanya. Rumus IRR itu adalah IRR values, gas. Values-nya nilai arus kas yang akan dihitung IRR-nya. Yang ini keuntungannya. Kita blok aja, lalu gasnya itu angka perkiraan yang mendekati hasil IRR-nya. Jika dihilangkan bisa kita asumsikan sebagai 0,1 atau 10%. Kita asumsikan saja sebagai 10%. Enter. Lalu kita desimalkan saja. Maka kita dapat IRR-nya 16,9%. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita cek. Buat IRR, ini sama dengan 16,9%. Lalu IRR untuk tahun ke-0-nya itu bisa kita buat sama dengan keuntungannya, keuntungan pertama dibagi dengan buka kurung 1 ditambah persen IRR-nya 16,9% diabsolutkan. Lalu kita absolutkan dan tutup kurung, dipangkatkan tahunnya. Enter. Dapat 30 juta. Lalu kita tarik aja, dapat segini IRR-nya. Dapat tabelnya. Nah, apakah benar atau tidaknya IRR kita bisa kita jumlahkan ini sum. Nah, IRR-nya sama dengan 0, harus sama dengan 0. Dan ini hasilnya sama dengan 0. Berarti penjumlahan IRR kita benar. Nah, pertanyaannya kan apakah proyek ini layak dikembangkan? Nah, ini IRR-nya 16,9%. IRR-nya lebih besar dari I-nya 10% kan? Berarti proyek tersebut layak dilanjutkan. Kalau IRR-nya lebih kecil dari I,
maka proyek tersebut tidak layak dikembangkan. Proyek layak dilanjutkan karena IRR-nya besar dari 10%. Nah, sekian pembahasan tentang IRR dari saya.